Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Ahmad Hafiz Al-Haki. Selamat datang di program Berita Pendidikan. Pemirsa, seperti yang kita tahu, perubahan dalam kurikulum Merdeka kembali menjadi perhatian. Salah satu yang paling disorot adalah perubahan P5 menjadi kokurikuler. Perubahan ini dinilai menimbulkan kebingungan di kalangan peserta didik, serta meningkatkan tekanan dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi tersebut terjadi di lapangan, kita akan langsung menuju rekan reporter kita. Kepada Pilar, dipersilakan. Apakah perubahan yang paling signifikan dari P5 ke kokurikuler? Baik, tentunya yang dimana saya mengalami perubahan yang sangat drastis antara proyek P5 dan juga kokurikuler, yang dimana P5 itu lebih menekankan adanya budaya di dalam proyek tersebut dibandingkan dengan kokurikuler. Jika dibandingkan dengan P5, apakah kamu merasa pembelajaran kokurikuler lebih efektif atau malah lebih menurunkan efektivitas pembelajarannya nih? Kalau menurut saya, kokurikuler agak sedikit kurang efektif karena yang dimana ada kelompok yang pembagiannya tidak merata atau tidak seimbang antara kelompok satu dengan yang lainnya. Jadi ada pribadi yang terbebani di dalam kelompoknya. Nah, setelah P5 berubah menjadi kokurikuler, apakah kamu merasa lebih tertekan dalam menjalani kegiatan belajar? Nah, coba, apakah bisa ceritakan situasinya? Pada situasi saat ini mungkin saya sedikit merasa tertekan, yang dimana kelompok yang dibagikan pada saat ini tidak sesuai. Sebenarnya bukan tidak sesuai, melainkan terlalu sedikit anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi dimana pembagian tugasnya harus lebih ekstra dan lebih banyak dibandingkan P5 yang dikerjakan bersama-sama. Nah, menurut kamu bagaimana seharusnya kegiatan kokurikuler dilaksanakan agar lebih menarik dan bermanfaat pastinya? Menurut saya mungkin kokurikuler lebih dibuat interaktif lagi, dan juga mungkin pembagian kelompoknya juga bisa disesuaikan lagi sehingga tidak ada yang terbebani satu sama lainnya. Dari cara pelaksananya sih, kalau P5 itu kan kita lebih mengeksplorasi ya, terus juga lebih kebanyakan proyek dibandingkan kokurikuler itu dia lebih kayak sistemnya kayak hampir kayak pembelajaran biasa. Kalau menurut aku kokurikuler ini bagi aku ya kurang karena agak ribet. Terus kalau misalnya P5 itu kan dia lebih lebih seru, lebih bisa mengekspresikan diri gitu loh. Terus juga bisa lebih kreatif. Menurut aku kokurikuler sekarang itu mendingan gurunya itu tuh satu aja gitu. Jadi satu pembimbing, satu kelompok gitu. Jadi nggak bermacam-macam kayak gini. Kalau bermacam-macam kayak gini tuh beberapa guru tuh masih punya perspektif yang beda. Oke Pak, langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Apa sih perbedaan dari P5 dan juga kokurikuler? Lalu apa perbedaan yang paling signifikan dari keduanya? Perbedaan utamanya tentu kalau di P5 itu dibatasi dengan 7 tema yang tersedia. Sedangkan kalau kokurikuler itu dibebaskan oleh sekolah. Kira-kira butuhnya apa nih? Lalu pertanyaan kedua, menurut Bapak apa sih manfaat dari kokurikuler ini bagi para peserta didik? Nah, manfaat utamanya yaitu untuk pengembangan diri para peserta didik. Jadi kita tidak hanya berfokus pada muatan materi pelajaran, tapi juga berfokus pada peningkatan taraf hidup peserta didik. Lalu pertanyaan ketiga, menurut Bapak bagaimana pengaruh dari perubahan P5 ke kegiatan kokurikuler terhadap efektivitas pembelajaran? Apakah ini efektif atau malah membebani siswa? Untuk peserta didik saya rasa tidak ada beban yang berbeda, ya. Tapi dari segi kebebasan dari satuan pendidikan dan sekolah, itu sekolah sangat memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kegiatan apa yang paling cocok untuk peserta didiknya dari kokurikuler. Apakah menurut Bapak perubahan yang cepat dari P5 ke kegiatan kokurikuler membawa dampak positif atau malah membawa dampak negatif seperti tekanan bagi para peserta didik? Oke, dampaknya menurut saya sangat positif karena lebih terbuka ruang demokrasi di penerapan kokurikuler. Tapi nih Pak, kita kan tadi sudah berdiskusi ya Pak, sudah tanya jawab kepada para peserta didik nih Pak. Mereka tuh kayak keberatan nih Pak, kayak misalkan nih guru yang masuk misalkan si A, dia punya pandangan berbeda dengan si guru yang masuk dengan si B, itu gimana nih Pak? Oke, itu tentu berhubungan dengan
jumlah guru yang ada di sekolah. Ya, kita juga pengennya fokus ada 2-3 pembimbing memberikan satu kelas, gitu kan, atau memberikan beberapa kelompok. Tapi tentu sekolah punya keterbatasan guru, ya, keterbatasan waktunya. Karena kan peserta didik terima apapun pandangan dari para pembimbing. Nah, di sini kan kalian sudah dewasa nih, SMA nih, kalian yang memutuskan nanti yang terbaik seperti apa untuk dirangkul. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana strategi atau solusi dari sekolah untuk menyeimbangkan antara pencapaian tujuan kokurikuler dengan menjaga efektivitas pembelajaran di kelas? Ya, menyeimbangkannya bagi sekolah maupun koordinator kokurikuler tentu dengan membagi waktu yang tepat, kan jadwalnya, waktunya biar masih ada spare untuk pembelajaran yang reguler. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, baik. Terima kasih juga ya Pak Dimas atas kesempatan waktunya dan juga berkenan untuk diwawancarai. Sama-sama. Demikian wawancara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, dari informasi tersebut kita dapat melihat bagaimana perubahan dalam sistem pembelajaran dirasakan langsung oleh peserta didik.